sampai merah-merah. Merahnya ini merah. Yang mana ya Bu? Ini Bu Nove, semua tulisan merah yang sudah dimerahi di copy bisa enggak? udah saya pindahkan di bawah Tapi tadi. oke, semua tulisan merah ini dibuang dulu nanti. Oke, ini ya Bu ya. Oke, sampai bawah dibuang. Sampai bawah, sampai merah bawah dibuang. Buang, enggak apa-apa. Ya. Oke, terus turun ke bawah. Turun Ya, ke bawah. Turun ke bawah. Tema 2. Tema 2. Ya, ini ya Bu ya. Tema 2. Tema 2. Tema 2 baik, itu mana? baik, ini baik Bu. Ya, stop. Terus kemudian turun di bawah bahan rujukan. Nah, di bawah bahan rujukan dikopikan di situ. Nomor 1. Yang tadi. Ya, nomor 1 ketikkan aja enter dulu. Oke. Jadi saya pindahkan. Ya. Copy paste. Ya udah, itu diberi nomor selanjutnya aja. Oke. Ya udah, tulis nomor 1 dulu deh. Oke, udah naik ke atas kita. Naik ke atas. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, Bu Nove dan teman-teman, bahwa yang dimaksud dengan Bu, bisa enggak Bu dikirim aja ke saya deh Bu, ke Japri saya. Baik. Biar saya agak cepat. Siap ya Bu ya. Ya, biar cepat. Daripada saya nanti. Bapak Ibu, ini untuk pengetahuan, jadi nanti seandainya salah, nanti tolong dibenahin ya, enggak apa-apa. Begitu, supaya nanti Bapak Ibu mendapatkan nilai maksimal. Kemarin kelas 4 siapa ya yang menerangkan? Prof. Kes? Ya, Prof. Sama Suki. Bu Ner? Prof sama Bu Ibu Neri. itu. Oke. Sama Ibu Neri. Benar. Walaupun satu rumah kadang perbedaan pendapat ya Bu, Bapak Ibu. Biasanya juga pada ngeyel gitu. Saat ini Prof. Suki ikut juga ke Bali kan ini? enggak, punya tugas sendiri-sendiri. Oh ya. Dia Bu, kan boleh saya dosen. sampaikan sebelumnya nggak Bu? Kemarin waktu yang tema 1 saya Kirim dulu baru cerita. Sudah Bu, sudah. Oke. Saya coba tanya ke Bu Nerita, Bu, ini dikasih rujukan nggak? Bisa Bu, katanya gitu. Makanya sebenarnya kan memang saya tahu waktu di profesional nggak perlu ngasihkan artikel dulu. Tapi ketika saya tanya beliau, boleh, katanya bisa, katanya saya kirim gitu Bu. Terus teman-teman yang kemarin nggak ada rujukan, diminta menambahkan rujukan sama Bu Nerita, begitu. Jadi kami masih menempelkan di situ. Ya, enggak apa-apa. Baik, sebagai pengalaman ya. Oke, sudah nampak? Sudah nampak, Bu? Oke, jadi Bapak Ibu nanti saya coba terangkan dulu, nanti kalau misalnya kurang, silakan Bapak Ibu benahin sedikit. Ya, jadi di sini yang namanya identifikasi masalah, perhatikan, yang namanya identifikasi masalah adalah berangkat dari masalahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau di sini permasalahan dihadapi guru di dalam proses pembelajaran di SMA kelas. Nah, ini bagus ya, ini udah bagus. Kalimat pengantarnya begini udah bagus. Oke, ini ya saya beginikan. Terus rendahnya hasil. Nah, ini rendahnya ini termasuk apa, Bu? Ini termasuk aspek kognitif kan ini? Nah, ini dikelumpulkan saja dulu. Kemudian kurang berminat itu termasuk dalam aspek afektif. Apakah di kelasnya Ibu hanya kurang berminat? Ini tidak disiplin, ini juga betul, ini sudah ada, betul, ini afektif. Kemudian, nah ini afektif. Psikomotornya menurut Bapak Ibu Neva, namanya siapa? Nove ini, Bu Nove itu ada enggak kelemahan di aspek psikomotor? Apakah mereka tidak mau presentasi, maksudnya hanya mengandalkan satu orang, begitu, itu bagian dari psikomotor. Itu termasuk afektif, kalau seperti itu ya. Jadi misalnya hasil presentasinya tidak maksimal, misalnya begitu. Itu yang
si itu ya. Jadi hasil presentasinya tidak maksimal. Misalnya membuat tugas tidak maksimal. Kalimat kalimat dalam pertanyaannya tidak tersusun dengan baik. Begitu itu termasuk itu. Jadi di sini kita harus memisahkan. Kalau di sini kognitif, afektif, maka di sini bisa ditambahkan misalnya ini tambah 4 begitu ya, aspek psikomotor. Motor. Kalau saya sih seneng motor. Kalau saya seneng saya kelompokkan ya. Jadi di sini saya misalnya kelompokkan dulu aspek 1, aspek kognitif. Nah, dalam aspek kognitif ini Bu, ini misalnya saya kasih A. Bentar. Boleh difoto, tapi tidak boleh filenya tidak akan saya berikan. Ya, saya berikannya ke Bu Punya Nani pulpen saja. Boleh tak berikan, tak berikan. Ya, karena dia mau menjadi Nah, ini nanti dirapikan ya, dirapikan. Nah, ini B, kemudian ini C-nya. Iya, Bu. Ya, ini. Coba dipahami dulu sampai di sini. Jadi ini tidak dipakai dulu, tetapi ini kita masukkan nanti di bab tema 2. Oke, sampai di sini. Ini bagus, sudah ada uraiannya. Ini bagus karena sudah ada uraiannya. Jadi A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Sampai di sini. Nah, aspek kognitif ini yang tidak jelas. Oh, sorry. Ini bagian dari sorry. Ini bagian dari aspek afektif. Sorry, salah. Nah, 1 A kurang benar, B-nya ini. Ini B. Begini, oke? Jelas ya? Siapa yang belum jelas? Sampai di sini dulu. Silakan tanya. Nanti ada yang saya kembalikan sampai 5 kali loh, kalau enggak betul loh, sungguh loh. Kenapa saya melakukan Harus ada yang itu? mewakili ya, Bu. Hmm? Harus ada yang mewakili afektif, psikomotorik, Ya, dan jadi harus ada. Bahwa contoh ibu saja kan mesti dalam hasil belajar faktor afektif, kognitif, psikomotor mesti kan ada kelemahannya toh di kelas ini. Nah, disitulah kita menguraikan. Nah, ini untuk ini maka di sini kurang Bu. Jadi ini harus berikan data, saya berikan besar ya. Harus berikan data, dalam bentuk angka atau Iya, deskripsi saja. sebentar, dengarkan. Data nilai rata-rata ulangan sebelumnya atau ya, ini terus berikan data target nilai tercapai atau tidak. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan KKM ya KKM-nya yang tuntas berapa. Nah, begitu. Oke, sampai di sini jadi ini belum bentuknya angka. Sampai di sini dulu Bapak Ibu jelas apa tidak? Itu dulu. Secara Semuanya. keseluruhan atau yang mewakili yang dominan aja Bu untuk Ya ini. Jadi ini misalnya kelas 8, ini kan Ibu mengambil semester berapa ini? Ulangan sebelumnya boleh atau hasil kelas 7 boleh. Nah, ini ulangan sebelumnya atau hasil kelas 7. Nah, ini jelas ini, enggak usah tanya saya rasa. Jelas belum ini pernyataan saya? baik Bu. Oke, silakan difoto. Teman-teman boleh moto. Karena file ini tidak akan saya share ke grup. Nah, nanti uraian-uraian ini Bapak Ibu bisa mengganti sendiri. Yang penting harus ada diberikan data. Begitu. Bu, mohon izin Bu. Ya, silakan. Ini kan kemarin kan di bagian 1 Bu. Betul. Sementara hari ini kan ke bagian 2. Apakah kami harus menyesuaikan lagi? Oke, harus diubah sedikit Pak. Oh, Supaya ya. nanti Bapak pada saat membuat PTK
Ini semua bahan akan dipakai. Siap, Jadi Bu. tema 1 sampai dengan tema 4 nanti semua akan dipakai. Dan kalau Bapak Ibu sudah membenahin, maka di sini sudah bisa menjadi latar belakang. Jadi Bapak Ibu ini sudah menjadi latar belakang. Begitu. Semua Siap. bisa. Tema 1, tema 2 itu sudah bisa menjadi latar belakang. Oke. Nah, afektifnya tergantung dari Bapak Ibu ya. Keadaan Bapak Ibu. Apakah disiplin atau misalnya kemandirian rendah, atau misalnya gotong royong rendah dan sebagainya. Nah, gitu. Silakan ya, sendiri ya. Bisa ya sampai di sini ya. Halo? Bisa. Bisa, Oke. Oke. Ya. Nah, ini rujukannya tidak perlu dimasukkan di sini tapi nanti disimpan, dikopikan di sini. Nah, sekarang di tugas 2. Tugas 2 adalah eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan hasil observasi. Nah, observasi ini didapat dari mana? Tidak boleh dikatakan tulisan observasi ini, data ini adalah data dari, ini sebetulnya ini diperoleh datanya dari mana Bapak Ibu? Kalau saya misalnya, oh kelas ini adalah kelas yang malas, kelas ini kelas yang rajin, kelas ini kerja kelompoknya bagus, itu datanya saya dapat dari mana Bu? Dengan cara apa wes? Ayo. Dengan cara pengamatan di kelas Bagus, tertentu. betul, pengamatan ya. Pengamatan. Atau observasi di sinilah Bu. Ya. Sedangkan kalau daftar kognitif ini diperoleh dari mana daftarnya secara khusus? hasil Datanya, belajar. datanya dari dokumen. Oke, dokumennya apa? Dokumennya adalah nilai-nilai anak-anak. Maka saya bisa menuliskan ini, begitu. Jelas enggak? Ini dulu. Jelas Ibu. Oke, good ya. Oleh karena itu kenapa di tema 2 saya tidak boleh memakai kata observasi. Karena observasi ini sudah ada di atas, ya kan? Observasinya tentang kognitif dan afektif dan psikomotor. Psikomotor itu juga dari pengamatan juga bisa. Nah, di sini maka tak coret ya, jangan tersinggung. Oke. Nah ini berdasarkan hasil wawancara dengan satu rekan bunuh, maka saya dapat menemukan penyebab. Wawancaranya mana ini? Halo bos, gimana ini wawancaranya aja enggak ada? Wawancaranya pakai artikel itu. Bagaimana? Dari artikel, dari memang kita No. sharing Bu. Udah dengarkan dulu, yaitu yang mengatakan, nah ini harus ada mengatakan, nah, Pak siapa, misalnya Pak Laurentius, nah, mengatakan bahwa Bu Norita atau Bu atau guru PAK yang mengajar di kelas berapa 8 adalah guru yang kurang misalnya disiplin atau apa metodenya selalu bagaimana, terus apalagi kelas ramai, misalnya begitu. Kan ini dasarnya wawancara teman. Nah, kan bisa saya misalnya melihat teman saya ya kurang disiplin. Mantap punya Novelita nih, udah bisa dikumpul nih. Ada yang mau ditanyakan sih seputar ini berangkat dari Bu Nerita kemarin? Ibu kemana ya? Ibu lagi minum. Oh ya. Ya, misalnya kurang disiplin, ya silakan. Itu kan nanti ada kata-kata yang baik dan kurang kan di sini.
Entah maksudnya ya plus dan minusnya Bu Guru ya. Plus dan minusnya. Begitu. Sampai di sini dulu. Mbak Jelas? Verita mau menanggapi Ibu? Oke. Maaf Ibu ya. Hmm? Kemarin diskusi kami seperti ini dengan Bu Nerita mengatakan bahwa jangan ambil gurunya karena nanti di sini kalau nanti gurunya ibu repot katanya, karena di sini kan kita maunya siswa, nanti kita menawarkan apa gitu. Jadi bukan ke pemahaman saya seperti itu kemarin, nggak tahu teman-teman. Kalau di sini kan baru tema 1 Bu. Kalau kelasnya Prof Kes kan kemarin baru kelas tema 1 Bu. Iya, betul. Iya. Iya, Iya, maksudnya dari tema 1. akhirnya Ibu kesulitan mau ngasih aksinya apa, karena kalau masalahnya di gurunya, aksi apa yang mau kita buat? Boleh kalau kita mengambil dari, saya bilang, dari kedua sisi yang kita nilai, guru dan murid, saya bilang begitu sama ibunya. Ibunya bilang, Tuh, kalau di sini, kalau di tema 1 identifikasi masalah, jadi di sini adalah hasil refleksi guru, Bu. Intinya begitu. Menyadari bahwa hasil belajar itu ada 3 aspek. Dalam suatu kelas itu mesti ada yang kurang. Misalnya apa? Entah. Jadi sekolah yang pinter-pinter itu biasanya kerjasamanya rendah. Ya, walaupun disiplinnya bagus, nilainya bagus, tetapi ada satu aspek yang kurang pasti ada, Bu. Iya. Egonya besar. Nah itu sekolah-sekolah yang pinter kan cenderung begitu. Iya. Bagaimana kita meningkatkan itu, gitu loh, yang kurang nanti. Tapi ini kan bicara kita adalah targetnya nanti masuk, akhir-akhirnya masuk pada kognitif juga, perbaikan kognitif. Begitu, Baik. Bu. Oke. Iya. Iya. Nah, di sini di tema 2 eksplorasi itu artinya menyangatkan bahwa data yang dari tema 1 itu diperkuat dengan wawancara orang lain. Ya, wawancara orang lain yang menyatakan bahwa oh benar Bu ini tuh seperti ini, metodenya ceramah, kelasnya rame misalnya begitu. Atau bahkan sebaliknya begitu. Tapi tolong diambil hal yang kurang itu ditonjolkan supaya kita mau nanti membuat di sini analisis penentu penyebabnya masalah begitu. Sampai di situ Bu Ganu. Nah, ini di sini guru kelas berapa? Misalnya guru kelas 9. Kan enggak harus guru yang sama, Bu. Oh iya. Terus ini misalnya dengan yang pertama adalah Pak Laurentius misalnya. Terus kedua adalah dari kepala sekolah. Enggak harus namanya disebut ya. Nah, misalnya bayangkan waktu Bapak kepala sekolah memberikan supervisi ke Ibu. Sampai di situ jelas? Iya, Bu. Oke, baru di sini siswa. Ya, bayangkan aja kalau suatu saat siswa nyeletuk begitu loh. Ya. Ibunya tuh galak misalnya begitu, ya. Nah, itu enggak apa-apa. Oke, sampai di situ jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, di sini. Maka ada bidang yaitu kurangnya minat ini enggak harus dimasukkan, ini enggak harus. Tapi ini bisa nanti dimasukkan di yang saya kasih kuning, nanti bisa dimasukkan di tempat tertentu ya, Bu. Iya, Bu. Ini, nah ini nanti dimasukkan di, ini tak kasih, ini adalah di hijau saja. Untuk masuk bab 3 itu malah bisa ini. Tema 3. Nah ini yang kuning-kuning ini masuknya di tema 2. Oke, sampai di situ dulu, jelas belum? Semua silakan. Nanti gini aja mesti ada yang salah. Saya kembalikan sampai 5 kali nanti kalau salah. Ya. Dan nanti nilainya tidak maksimal, mendingan 1 kali nilainya bagus. Saya berani memberi nilai 100 loh. Ini. Oke, sampai di sini apakah bisa mau difoto? Tapi artinya yang ini ya. Ini difoto silakan. Sudah? Sudah. Oke. Nah, di sini bahan rujukan. Nah, ini untuk rujukan
terhadap masalah. Ada ya. Misalnya satu tentang apa? Nah ini ya. Nah ini jadi ini Bapak Ibu cara merujuknya salah. Saya buat coba saya ini ya. Saya klik ya. Saya klik. Coba deh. Ini saya stop share. Mhm. Mhm. Saya masukkan ke internet. Oke, saya anukan ke Bapak Ibu ke kelas 4. Nih, Bu Nove memberikan rujukan itu. Coba semuanya di ini, nanti silakan ditulis cara menuliskan artikelnya gimana. Menuliskannya daftar pustaka bagaimana? Ya, silakan. Semua ngetik di WA. Menuliskan daftar pustakanya bagaimana? Ya. Silakan ngetik di daftar pustaka. Ya, semua ngetik. Apakah kelihatan? Ayo ketik. Jadi ini tulis juga. Nah itu kalau mau menuliskan daftar pustaka yang benar. Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat apa ya sekarang? Lihat di layar. Layarnya apa tulisannya? Jurnal. Jurnal Oke, jurnal. itu. Oke, jurnal. Jadi nanti kita lihat data dikumpulkan dari dan menunjukkan bahwa motivasi ini penting nih Bapak Ibu, lihat ini. Di simpulan ada hubungan antara motivasi dengan belajar siswa kelas belajar siswa. Nih kalimat ini penting.
Ya, kalimat ini penting, maka nanti bisa dimasukkan. Kalau mau lagi, sebetulnya bagus lagi adalah kita cek PDF-nya. Kita lihat. Nah, saya pindah ke, saya kirimkan internetnya. Bapak Ibu melihat apa ini? Melihat apa? Layar hitam. Iya, layar hitam. Oke, kita coba tunggu internetnya. Saya kirimkan nanti. Saya stop share dulu. Saya download. Ya, tadi Bu, Bapak Ibu, tadi kan di sini ada yang mengatakan bahwa nah, ada hubungan antara motivasi dan hasil belajar di kelas ya. Nah, nanti kalimat di ini nanti nah nanti cara merujuknya enggak seperti ini, Bu. Tetapi ini dalam kurung. Penulisnya tadi siapa? Penulisnya siapa nih tadi? Di WA group, di WA group. Ratna Purwanti. No. Di WA group. Di WA group tadi loh. Yang saya Lilitan, nulis. Pak Palitin, Palitin dan kawan-kawan. dan kawan-kawan. Palitin ya, Palitin ya, Palitin 2019. Jadi Valentin dan ya, kawan-kawan. Valentin 2000. Nah, jadi ini baru ditulis ini Bu, Palitin dan kawan-kawan, 2019. Begini. Nah, ini nanti masuk di daftar pustaka. Nah, ini udah ada banyak ini sebetulnya ya. Ini sudah bagus ini. Masuk sendiri daftar pustaka. Pustaka nomor 1. Ini adalah mana tadi? Saya copy dari saya saja. Oke. Ya. Nah, begini. Jadi di atas tadi ada tulisannya volumenya 2. Nomor 2 doinya ini penting Bapak Ibu karena ini jurnal, kalau ada doinya 1 kali aja. Kalau ada ininya sangat bagus. Gitu. Begini. Ini tulisan yang benar. Jadi nanti saya harus merubah, Ibu harus merubah, enggak boleh begini. Ya, ini. Nah, ini kan ini buang, ini kan sudah masuk ya. Oke. Nah, ini nomor 2-nya apa? Nah, ini isinya apa ini? Isinya apa nanti artikelnya buat seperti ini. Kita coba diklik. Nah, ini juga udah bagus ini. Ini saya masukkan di nganu ya. Ini masukkan di nomor 3. Ini nomor 3 jadi, sorry. Nomor 3. Supaya nanti Ibu tidak kehilangan jejak ya. Nomor 3, tetapi ini cara menuliskannya nanti dalam kurungnya begini, Bu. Oh, ya. Ini nuliskannya, sorry. 4. Ini udah lumayan, ini udah dapat berapa artikel ini. Bagus. Nah, ini sebentar, ini ada yang kebetulan. Ini sudah mulai nih acaranya. Nah, ini nanti dicoret, nomor 2. Ini dicoret. Oh, ini betul nomor 4 ini. Ini betul 4. Nah, berarti ini cara menuliskannya yang salah ya, Bu.
Iya, Bu. Mm-mm. Jadi ini nanti perhatikan sebentar. Oke, saya pulang. Alah, langsung buka kembali ke. Nah, ini jadi nanti ini dicoret, Bu. Ini dicoret. Nanti dimasukkan di dalam bawah sendiri, tetapi harus dilengkapi. Begitu. Oke. Sampai di situ dulu, silakan. Susah ini susah, karena Bapak Ibu baru belajar. Jadi nanti untuk memasukkan rujukannya itu tidak boleh pakai www begini, tetapi ini akan dituliskan benar-benar dengan di sini daftar pustaka. Kalau ini hanya ditulis merujuknya kemana? Oh, Palitin 2019, begitu. Nah ini nanti dicoret semua, ini nanti coba saya klik ya. Klik, apakah Bapak Ibu melihat? Saya copy deh. Penggunaan metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini ada hasilnya, nanti bisa dilihat downloadnya. Misalnya di situ isinya apa? Metode pembelajaran dan hasil belajar siswa berada di kategori medium serta terdapat hubungan yang kuat antara metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian maka dapat dikatakan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Ini bagus nih kalimatnya. Hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Ya. Hasil bawah ini sebentar. Metode, nah ini intinya ini tak kopikan. Di mana tadi? Nah intinya di nomor 2 adalah ini, Bu. Kalimatnya adalah ini. Ambil aja dari abstrak nanti kalau punya waktu. Nah ini di sini adalah dari siapa? Penemunya. Nasution. Nah, ini. Nomor 2, Nasution. Jadi jangan titik dulu ya, tapi Nasution, koma tahun berapa itu tadi nanti dilihat. Nah baru ini dimasukkan dalam daftar pustaka. Jadi ini tidak boleh ditulis di sini ya. Jadi di sini dibuang, dicoret, nanti dibenahin. Ini juga ini dicoret, dibuang, dibenahi kalimatnya yang diubah, ini dinaikkan. Ini intinya apa? Merupakan, nah ini kalimatnya misalnya ini ya. Nah ini yang penting adalah ini. Ini tidak usah. Metode inquiry merupakan metode pengajaran yang memberikan kesempatan. Nah kalimatnya ini yang dipakai. Ini tidak boleh dibuat tenda semua, dibuat penggunaan. Nah ini buang. Nah ini begitu. Oke nanti buat dilapis. Ini bagus ini. Ibu nanti merancang ini. Ya ini dibuang, nanti ditaruhkan di daftar pustaka tapi lengkap. Ini tinggal nyari artikel, tinggal nuliskan itu. Begitu. Ini sama. Oke. Sampai di sini dulu. Ini tugasnya adalah membenahi ini semua Bapak Ibu sendiri-sendiri. Sampai di situ, sebentar saya save. Ada yang ditanyakan apa? Coba silahkan. Nah, jangan domblong. Jangan bengong. Izin Bu. Izin. Ya, silakan. Ya, saya mau nanya terkait dengan tema kedua ini yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tadi sudah Ibu sampaikan tentang wawancara. Jadi salah satu guru bebas, tidak harus guru pak Bu ya. Betul. Kemudian kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak ada, apakah boleh wakil kepala sekolah? Boleh, Pak, tak kasih trik ya Pak. Hari ini kan kita udah enggak punya waktu. Bapak bayangkan saja dulu pernah diajak ngomong-ngomong dengan kepala sekolah enggak. Nah kekurangannya Bapak apa? Udah tulis. Oke, siap. Ya. Itu. Ya siap Bu, terima Ya, kasih Bu. nanti daripada kesana, tok. Bapak, saya mau wawancara. Nah, udah. Baik, siap Bu. Terkait dengan rujukan Bu, tadi Ibu bilang kan tidak semua di artikel ada doi. Nah, doi itu kalau tidak ada kalau nggak ada doinya itu gimana Bu?
Jadi doi itu sebetulnya adalah nomor unik seperti NUPTK, Pak. NUPTK, NIDN itu seperti itu, tapi dalam suatu artikel. Sebetulnya artikel yang baik itu salah satunya ada doi. Seandainya untuk tugas hari ini tidak ada doinya, enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah betul cara mencari artikel, menuliskan kalimat yang penting. Kalau ada waktu di PDF itu di-download, kemudian disimpulan itu dibaca, itu jauh lebih bagus. Dia ada kalimat panjang. Begitu, Siap, Bu. Pak. Ada Kemudian- lagi, silakan. Saya enggak mau nanti kalau salah ya. Satu lagi terkait Oke. dengan jumlah literatur. Kemarin kalau nggak salah Ibu menyampaikan 5 minimal, itu Bu ya. 5 baru 90 ya. Berarti lebih dari itu. Wow, tak bisa tak kasih 100. Siap Bu. Benar, bisa Ya, saya kasih siap. 100. Siap, siap Bu. Terima kasih informasinya. Saya enggak segan-segan, kalau bagus memang saya kasih 100. Gitu. Kalau ini kan kerja sendiri, harapan saya kerja sendiri. Jadi Siap, ini Bu. di sini adalah literasi digital. Kalau kemarin Bapak Ibu pengetahuan tentang literasi digitalnya baru 1, ya itu masih miskin. Walaupun Bapak kaya, punya tanah, punya mobil, tapi literasi digitalnya miskin. Ya kan? Mari mencoba untuk semangatnya tadi harus. 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 Oke, pokoknya 5 baru saya kasih 90 kalau cara penulisannya benar. Dan di tema 1 ditambahkan data nilai. Itu yang saya minta. Kenapa, Bu? Kalau kadang mungkin dosen yang saya juga banyak memberi masukan untuk yang tema-tema 1 gitu. Supaya nanti pada saat Bapak Ibu membuat latar belakang penelitian di PTK itu sudah ada semua gitu loh. Tinggal memperjelas kalimatnya saja. Karena menyusun kalimat juga tidak mudah. Makanya harus diuraikan begitu. Gimana Bu Matilda? Anak saya namanya Matilda juga. Ini yang diem-diem itu agak bahaya ini, tahu atau enggak tahu ini? Saya Bu. Bu, saya Bu tadi Izin. mau bicara Oh iya, Bu izin, Bu. Cornelia. Bu Cornelia, bentar. Ya. Izin. Ini yang saya tanyakan di sini, apakah kalau rujukannya kita tulis judul artikelnya atau hanya poin penting saja tadi yang seperti Ibu jelaskan. Soalnya dari yang kemarin saya tulis itu judul artikelnya. No. Kalau itu pun salah. Jadi Ibu harus merujuk seperti yang tadi saya kembalikan lagi. Jadi di sini, kalau Bu Nove kan menuliskannya gini toh. Nah ini kan makanya salah, Bu. Ya. Ya kan? Minta besarkan. Saya tuh kacamata saya baru beli tapi terlalu besar. Nah ini salah. Karena ini tidak menunjukkan sebuah daftar pustaka, tidak juga menunjukkan rujukannya itu dari mana. Nah, tapi kalau di sini ini tadi bagus, ini ya, metode pembelajaran dan hasil belajar siswa berada di kategori medium serta terdapat hubungan yang kuat antara metode pembelajaran. Artinya, seorang guru kalau menerapkan suatu metode pembelajaran itu ternyata mampu meningkatkan hasil belajar. Tidak usah kita nambah-nambah kalimat, tidak apa-apa. Nah, ini kalimat ini saya ambil dari Nasution, Bu. Begitu maksud saya. Ini namanya merujuk. Ya, saya ambil dari Nasution. Lah daftar pustakanya Nasution itu mana? Nah, silakan nanti di sini di bagian bawah nomor 2 Nasution bla 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 namanya siapa? Titik, perhatikan. 2000 sekian, kemudian titik, judulnya apa? Judulnya apa? Nah, baru nanti kalau ada volumenya, kalau buku kan tidak ada buku, nomor berapa, kemudian nanti webnya apa, kemudian doi-nya apa, doi dulu baru web, doi-nya apa, baru web, begitu. Iya. Jelas sampai di sini. Iya, berarti judulnya di daftar pusaka gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Ya. Terima kasih, Bu. Apalagi ini HTTP-nya di atas ini, tidak boleh. Iya. Jadi ini misalnya hubungan motivasi belajar dengan apa, begitu.
Oke, silakan tanya lagi. makasih, Bu. Banyak. Bagus. Silakan tanya lagi. Saya, Yang Bu. bingung jangan malu. Siapa ini? Rafael, Bu. Rafael. Oke, Pak Rafael. Silakan. Izin Bu, yang pertama sehubungan dengan tema 1, saya kembali lagi ke tema 1 tadi dikatakan bahwa harus menuliskan data nilai begitu. Nah, kalau sekiranya bukan data nilai yang menjadi perhatian, apakah boleh atau tidak? Misalnya seperti punya saya itu adalah soal disiplin siswa masuk sekolah begitu ya. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, Bapak itu nanti memberi nilai rapot enggak tahu sebenarnya? Pasti memberi, Bu. Oke. Itu ada masalahnya enggak, Pak? Atau Bapak ngatrol nilainya? Pasti, Bu. Nah, Kalau itulah. maaf Bu, saya mau boleh sedikit Bu ya? Boleh. Maaf, izin. Kalau saya kemarin lebih ke melihat problemnya itu soal anak tidak disiplin masuk sekolah itu salah satunya itu karena faktor internal dan eksternal. Internalnya apa? Dia suka terlambat masuk sekolah, ternyata main game sepanjang malam begitu kan. Lalu kedua, kurangnya kontrol dari orang tua. Nah, itu yang saya lihat. Lalu saya memilih tema 1 lagi, yaitu soal metode ceramah. Metode ceramah itu membuat siswa bosan. Nah, hal itu ditunjukkan misalnya kalau guru menyampaikan metode ceramah itu sering mengantuk, lalu anak-anak itu ribut begitu kan. Nah, itu Bu. Jadi saya memilih 2 itu kemarin, hanya saja mungkin hari ini saya lebih fokus ke salah satunya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi saya lebih melihat ke situ. Jadi memang betul Pak? nanti Cukup, angka Pak? gitu. Cukup, Pak. Oke. Ya. Pak, Bapak Ibu, sebetulnya di tema 1 saya mau menjelaskan lagi, menekankan bahwa di tema 1 penekanannya adalah hasil belajar. Nah, Bapak harus tahu teorinya. Hasil belajar itu terdiri dari apa toh? Terdiri dari 1 aspek afektif, 2 aspek psikomotor, 3 aspek kognitif. Nah, ketiga-tiganya kita tinjau di situ. Ya, kalaupun misalnya aspek afektif Bapak Ibu ada misalnya kedisiplinan, kemandirian, kemotivasi dan sebagainya, silakan ditulis dengan alasannya. Psikomotor juga pasti ada kekurangannya. Ya, tuliskan yang kekurangannya. Ini kan karena sebuah masalah. Masalahnya siapa? Masalahnya di kelas Bapak itu tadi, misalnya kelas 8. Kemudian kognitifnya, apakah Bapak bisa memberikan data asli misalnya, itu sangat bagus. Jangan misalnya mentang-mentang agama kemudian katrol. Kemudian apakah Bapak itu sebetulnya juga melakukan remedial teaching? Kan sebetulnya yang betul adalah remedial teaching, bukan remedial langsung diberi ulangan kan? Kan sebetulnya begitu. Maka sebetulnya di sini ada masalah dengan kognitif. Nah, kognitif itu sebetulnya salah satu penyebabnya adalah faktor-faktor aspek afektif dan psikomotornya rendah. Nah, afektif itu juga bisa faktornya bisa dari dalam, bisa dari luar, entah keluarga. Tetapi kan kita tidak membicarakan masalah keluarga. Anak yang sudah kita lahirkan di kelas kita, ya kita harus atasi, kan begitu prinsipnya. Nah, jadi saya mau mengatasi, kemudian kita nanti berefleksi. Nanti di posisi 3, di tema 3, kita akan memfokuskan sebetulnya masalah saya itu apa. Kedisiplinan dengan metode saya ceramah. Itu sudah betul, Pak. Misalnya kedisiplinan dengan... Nah, maka di posisi tema 4, langkah aksinya adalah Bapak akan menggunakan sebuah metode atau model pembelajaran yang mengaktifkan. Pilihannya ada pada PBL, PJBL, atau Discovery Learning. Nah, dengan cara apa saya supaya pembelajaran PBL dan sebagainya itu bisa dengan baik, maka saya membuat bahan ajar. Itu yang menjadi rencana aksi di profesional. Nah, di sini pedagogik, Bapak Ibu merencanakan aksinya adalah menerapkan metode
salah satu itu. Begitu, Pak. Oke? Jelas sekarang, Pak? Jadi Ya, mau Bu. tidak mau, saya mau meluruskan kembali bahwa tema 1 itu penekanannya di hasil belajar. Dan hasil belajar itu mencakup semua. Contoh misalnya di sini, saya bisa melihat kok keaktifan Bapak Ibu. Gimana cara Bapak Ibu memandang saya, misalnya sinis, atau misalnya ngantuk, atau apa, berarti kan tidak termotivasi. Nah, misalnya begitu. Kemudian keterampilannya, misalnya, Bapak Ibu siapa yang mau sharekan? Oh, diem aja lah, biar dikirain orang alim begitu. Padahal kan tidak seperti itu keterampilan. Gitu, dikiranya alim loh. Ini memangnya pondok pesantren atau di gereja? Itu tempat belajar, Bu. Di Tempat belajar. gereja suruh diem, duduk manis gitu. Enggak, Pak. Di sini proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau mempresentasikan. Karena tidak bisa share materi, jadi takut nanti ditertawakan atau dilihat, oh saya tidak terampil. Itu salah satu kelemahan loh. Ya enggak. Ya. Betul, Bu. Betul. Iya. Jangan dibilang Ibu Iren tuh tahu segalanya, tidak. Tapi kan pengalaman saya juga, umur Bapak Ibu kan jauh. Saya lebih tua dibandingkan. Saya mengajar sejak tahun 90. Ya, jadi Waduh. pengalaman saya mengajar, saya sekarang udah 58. Jadi 90 itu sekarang tahun berapa? Oh, seumur anak saya. Ya, jadi anak saya berarti 3. Ya, perkawinan saya sudah 34 lebih ya. Begitu. Saya juga sudah tahu kelakuannya, artinya karakternya suami saya. Kalau misalnya dia berbohong atau apa kan ya ketahuan. Sama seperti saya mengajar lama, pasti akan tahu kalau Bapak Ibu diem seperti di Mungkin sembahyang kali Bu, berdoa kayaknya Bu. Sambil meditasi. Diam karena bingung, Bu. Lagi meditasi mungkin. Karena bingung. Nah, doanya kok Minta doanya hikmah. kok enggak Mungkin pegang perut kayaknya, asam lambungnya naik kayaknya. Nah, apakah hari Izin, ini Bu. ada novena gitu. Izin, Bu, yang kedua, Bu, izin yang Ya. kedua. Oke, silakan. Yang kedua, Bu, sehubungan Saya nanti dengan tak lihat Pak Rafin tanya terus nanti betul apa enggak. sehubungan dengan rujukan nih, Bu. Mhm. Sehubungan dengan rujukan yang saya pahami tadi dalam rujukan cukup menuliskan nama dan tahun, itu yang pertama. Betul, merujuknya ya Pak. Jadi Ya, itu merujuknya. merujuk dari sumber mana begitu. Ya. Lalu yang Oke. kedua, kalau pada daftar pustaka itu ditulis lengkap. Betul. Itu yang saya pahami. Lalu saya mau kembali ke menuliskan nama dan tahun tadi yang bagian itu. Apakah di bagian itu kita hanya menuliskan kata-kata penting, Ibu, yang menjadi rujukan? Ya, sebentar. Ya, intisarinya. Intisarinya saja. Titik. Intisari yang sehubungan dengan tulisan kita. Ya, tulisan kita. Titik, sebentar. Doi titik, sebentar Pak. Saya tak alamat web titik. Nah, ini saya tuliskan. Nah, Bapak Ibu kalau seperti itu sebetulnya saya coba share satu lagi. Ini sebagai kelompok saya, kelompok 2 atau 3 itu belum maju. Kemarin saya sampai jam 11. Tadi itu misalnya jam 6. Saya tuh kan masih bingung menyesuaikan jam di sini. Udah ternyata jam 6 kurang 3 menit saya baru bangun. Terus akhirnya saya hanya sikat gigi terus misa. Ya udah setelah misa baru apa namanya? Pulang. Baru itu sebentar. Sebentar saya tak download satu artikel ya. Saya sharekan aja supaya Bapak Ibu tahu cara mendownload. Oke. Bapak Ibu, ini salah satu artikel misalnya yang diambil dari ini alamat jurnal. Ya, ini nama jurnal. Bapak Ibu, ini jadi namanya adalah ini Nasution Kalsum
Mardiah ya. Jadi tulis Mardiah. belakangnya dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya Mendeley ya tulis Nasution MK begitu ya. Karena Oh ini iya. satu orang tok. Terus kemudian ini titik tahunnya kan di sini ini tahun ya. Perhatikan di foto aja, tak fotokan daripada kelamaan. Sudah, Bu. Tidak sabar kadang saya. Jadi ini nama, perhatikan ini namanya judul, ini judulnya. Kemudian titik volume 11 01 ini tahun 2017 ya. Jadi nama tahun 2017 terus judul volume nomor ini. Nah, ini Bapak Ibu sorry. Jurnal Keilmuan Bidang Pendidikan Studia Didaktika ini harus ditulis. Harus ditulis. Kemudian ini baru tuliskan volume, nanti saya run. Ini ada doi-nya enggak? Kalau enggak ada, nah ini ada doi, enggak ada, enggak ada. Enggak ada, wis enggak ada, enggak apa-apa. Berarti ini belum jurnal yang sangat bagus. Kemudian ini alamat webnya diklik, di ya, di copy, kemudian ini Bapak Ibu di sini ada download PDF ya, ditulis, diklik. Oke, coba saya lihat. Nah, kok belum? Oh, masih ngano. Nah, ini masih kelihatan ya, ini di-download. Nih, Bapak Ibu nampak di sini. Ini di-download ya, masih loading. Udah kayaknya. Nah, ini buka di sini. Kalau mau dibuka di sini supaya bisa di-copy. Nah, kok susah Belum ya, nampak, Kak? Bu. Iya, belum nampak. Belum bisa, Bu. Belum nampak, Bu. Belum bisa. Lagi download. Belum proses selesai. download. Belum selesai. Sabar, disayang mertua. Ya. Siapa tahu nanti dapat warisan gitu loh. Pak Morita yang banyak warisan, Bu. Nah, itu nanti dibagi-bagi untuk. Oke, nampak apa ini? Sebentar, ini kayaknya belum nampak sih. Sebentar. Udah nampak nih. Belum. Sebentar. Ini tak ganti. Kita bagaimana cara menghitung. Oke. Nah, udah nampak artikelnya? Nampak. Ya, Bu. Oke, jadi ini tadi jurnal ilmiah bidang pendidikan studia didaktika. Nah, kita coba, Bapak Ibu kalau seandainya seorang direktur eksekutif tinggi begitu ya, maka tidak punya waktu, maka Bapak Ibu bisa melihat saja di sini abstrak. Itu sebenarnya ada hubungan yang kuat ini. Ya, ini Bapak tidak punya waktu, maka kalimat ini bisa diambil. Caranya Bapak Ibu copy toh, kemudian di file gitu di text only. Apa ya? Di copy bisa ya, di copy bisa. Ini. Tapi kalau Bapak Ibu menambah lagi nanti untuk landasan teori, dari sini Bapak Ibu bisa mengambil contoh ya. Rustia 1989, tapi ini sudah kuno, kita cari aja yang ini. Trianto tahun ini menyebutkan bahwa ini, nih perhatikan kalimat ini ya, menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Bapak Ibu hari ini bisa dimasukkan, perhatikan. Ini kalimat ini saya ambil, saya masukkan di WA aja ya, di WA. Nah, Bapak Ibu kalimat saya ambil dari mana ya? Kalimat ini tadi, saya ambil dari mana ya? Enggak berubah, Bu, di tempat saya. Izin, Bu, saya screen-nya nggak gerak. Sebentar, saya juga mau buka ini. Ini toh. Ini hijaunya kelihatan enggak? Enggak ada hijau. Tidak, Bu. Masih tetap halaman pertama. Tidak terlihat, Bu. Tidak terlihat, Bu. Yang Ibu baca tadi tidak terlihat. Oke. Saya matikan, saya stop.
Sebentar. Karena tidak bisa nampak dua ya. Oh ini, oke. Oke, apakah bisa Nah, melihat hijau? bisa Bu, bisa. Oke, kalau Bu, Bapak bisa, Bu. tadi, Nah, perhatikan, kalau Bapak merasa bahwa sebagai orang yang sibuk banget kan tidak punya waktu ya, maka Bapak Ibu bisa baca abstrak. Di bagian abstrak ini kalimat yang penting apa diambil. Berarti kalau saya menuliskan ini, saya ambil kalimat ini penting, maka adalah dari nulisnya namanya siapa? Nasution, Nasution, MK, MK, koma 2017. Jelas ya? 2017. Jelas ya? Jelas Ya. ya? Jelas. Oke, Bisa. jadi ini sampai di sini silakan difoto. Jadi ini metode ini adalah dari kurung Nasution MK 2017. Kurung tutup. Nah sekarang kalau di sini loh, saya membaca lagi artikel ini. Kok ada bagus ya? Trianto 2010 menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan untuk merencanakan. Loh ini kok bagus, saya copy. Bapak Ibu, saya copy, saya masukkan di mana itu? Di chat. Maka ini saya merujuk dari mana Bapak Ibu? Ayo. Saya merujuk dari mana kalau begitu? Dalam kurungnya namanya siapa? Dalam kurungnya namanya Trianto. Dengarkan saya. Namanya Trianto 2010 atau Nasution 2017? Nasution 2017. Trinanto kelas. Ya, bagus. Yang betul adalah Trianto. Namanya, sorry. Yang betul saya mau sambil nulis. Nasution. Siapa tadi? MK, 2017. Ya. Nah ini. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa kalimat model pembelajaran itu dinyatakan oleh Trianto yang saya ambil dari Nasution. Saya mengambil kalimat itu dari membaca di jurnal Nasution yang menyatakan adalah Trianto di tahun 2010. Gini maksudnya, coba dibaca di WA. Oke. Saya harus masuk ini. Karena kelompok saya mau presentasi. Oke, sampai di situ dibaca di WA group. Di WA group dibaca. Ya. Trianto 2010. Cara menuliskannya begitu. Jadi nanti saya menuliskannya. Oke. Zoom. Pokoknya di sini masukkan aja semua, enggak apa-apa kalau di sini. Nah ini saya bisa masukkan lagi, misalnya namanya tadi ke-6 atau berapa. Nah, gini ya Bu, saya akan tambahkan misalnya begini. Ini tambahan, maka di sini nanti Nasution MK 2000 titik 2017 judulnya bla 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 bla. Oh iya sorry ini jurnal, tambahkan ya, jurnal didaktika apa itu ya, didaktika bla 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 titik ya, nama jurnal tulis begitu. Silakan difoto. Studia didaktika, jurnal keilmuan bidang ini ke studia didaktika. Studia apa itu, jurnal apa toh tadi, alah kok lupa terus. Jurnal apa Bapak Ibu? Jurnal Studia Didaktika. Jurnal keilmuan. Jurnal keilmuan bidang pendidikan. Keilmuan bidang
Pendidikan. bidang pendidikan, studia Didaktika. didaktika. Titik ya. Titik besar semua ya. Volume berapa, doi-nya web ini. Oke. Begitu, enggak ada doi, enggak apa-apa. Volume 11 nomor 1. Volume 11 nomor 1. Doi-nya kebetulan enggak ada webnya. Begitu. Begitu. Ya, minimal 5. Kalau Bapak Ibu benar-benar bisa menulis bagus, minimal 5 saya kasih 90. Kalau tambah ya tambah. 10 saya bisa ngasih 100. Udah itu. Pokoknya kalau bagus, benar 10 bisa saya kasih 100. Udah. Oke. Jadi tantangan ya. Bisa kuat-kuat. Oke. Bapak itu. Arus. Terus. Apa gunanya kalau tidak dilakukan? Ya. Gimana Pak Cuan? Pak Paulus Cuan? Ya, Bu. Ini kok agak-agak nadanya gitu tuh. Udah bahaya ini. Belum sarapan, Bu. Belum sarapan, Bu, katanya, Bu. Itu, ya, itu agak nanti nggak nyampe 5 itu nanti. Oke. Oke, jangan bilang bahwa saya udahlah, saya 80 enggak apa-apa, enggak ada rujukannya 1 karena biasanya saya memberi nilai paling rendah 80 ya kan. Ya udah deh Bu, 1 saja. Tuhan itu kan 1, jadi saya 1. Tunggal 3. Enggak begitu prinsipnya ya. Jadi supaya Bapak Ibu benar-benar menjadi motivasi. Berusaha. Ini nanti menjadi dasar PPK. Kalau kita melihat rujukannya banyak, nilainya pasti bagus. Tinggal membenahi, nanti saya bantu banyak di pembenahan. Begitu. Oke? Baik, Cukup Bu, ya? izin izin. Oke, ya. Oke. Tanya. Untuk wawancara tadi belum ditentukan minimal berapa guru yang harus diwawancara. Wawancara tadi 1 minimal gurunya maksimal 3. 1, kepala sekolah 1, murid. Jadi Bapak Ibu tidak harus melakukan wawancara langsung, tapi bayangkan aja celemongan Bapak Ibu atau refleksi dulu. Karena tidak ada waktu, Pak. Begitu. Ya, Bu. Saya wawancara kemarin, Ibu, ke sekolah Ya. saya. Wah, itu terus. Oke, baik, terima kasih, Bu. Oke. Begitu cukup ya? Berarti tema 1 direvisi, Bu ya? Hah? Tema Nomor 1 itu tambahkan kognitif. Pokoknya. ya. Kuncinya tambahkan kognitif. Udah itu. Penting itu. Begitu ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Maafkan. Nanti kita tes formatifnya kita kumpulkan. Semoga sekitar jam 1 sudah selesai ya. Jam 2 sudah selesai ya. Makanya yang penting tes formatif saya buka jam 4. Ya. Saya buka jam 4 WIB begitu ya. Sampai jam 5 WIB. Jadi sambil itu, tapi kalau tes TAM itu nanti setelah dikoreksi semua baru silakan dikerjakan. Itu intinya di situ. Oke, nanti saya tulis di WA. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Oke. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan beberapa hal untuk gambaran tugas hari ini dan memang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ini. Jadi sepertinya kawan-kawan ini bersemangatnya luar biasa Ibu. Ya, semangatnya luar biasa dan pasti dikumpulkan jam 1 kayaknya udah dikumpul semua nih kayaknya. Wah, ini semangat ini. Oke. Jadi Jangan baik. termenung, Pak. Jangan termenung. Ya. Oke, yuk. Baik, nanti untuk doa penutupnya Pak tadi dari Ketapang, ini kita minta dari Sumatera Utara. Dari Sumatera ada kah? Pak Juntak ada? Ya, Bapak, siap. Oke, nanti Pak Juntak pimpin doa penutup ya. Baik, sebelumnya saya
sebagai ketua kelas memohon maaf apabila dalam Zoom ini banyak bertanya atau banyak celah apa segala macam yang membuat kurang menyenangkan di hati Ibu, mohon dimaafkan. Kemudian nanti kalau ada yang mengirimkan tugas, kalau memang ada keliru atau ada selisih Ya, kalau saya kesalahan. nanti Bapak Ibu tugasnya belum bagus, pasti saya tolak supaya dibenahin. Oke, Ya, terima begitu. kasih. Prinsip saya begitu. Ya, Kalau khusus untuk tugas ini saya agak ketat. ya Bu. Oke. Di sela-sela waktu saya koreksi. Yuk, cepet Pak. Yuk. Yuk, terima kasih Saya Bu. udah habis. Baik, kita akhiri dengan salam. Adil Katalino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Kepada Pak Siman Juntak, silakan untuk memimpin doa kita. Izin kalau nanti ada sedikit ribut, mohon dimaklumi karena situasi. Marilah kita akhiri kegiatan kita ini dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua hingga pada pagi hari ini kami telah selesai dalam kegiatan kami Zooming bersama Ibu dosen kami, khusus materi kami yang telah kami terima pada pagi hari ini. Ya Bapa, sertai dan lindungi kami di setiap kegiatan dalam PPG kami ini. Kiranya semua kegiatan ini senantiasa kami gunakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dan lebih-lebih ya Bapa, untuk kegiatan-kegiatan kami ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang membimbing kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Juntak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.